sama orang-orang ini lagi. Halo. Halo, di kamera halo. Ya, kita mau ngomongin apa? Apa kek? Kali Ngomongin bola. Jadi kita pengen flashback dikit tentang project kita kemarin tentang ngerjain project IKN. anjing. Kan kata anda orang project IKN seru sekali kan. Kenal info A1 kan. Tertitik. Gitu, jadi kita mau ngobrolin tentang project IKN. Nah, kebetulan apa nggak itu ngerjain. Jadi mungkin buat kalian. Kamu nggak ngerjain kan sebenarnya? Ada. Oh ada. Ada kan? Ada. Enggak usah diadain, Mas. Anda bukan ngerjain, ngalangin. Gitu. Mulai. Geser nih. Kiri. Wah, komunis banget. Intim banget ya. Bagus. Nah, jadi coba dong, Mas Agus, ayo dong gambarnya. Ya, ini buat merecall yang ada di otak kalian. Oke, kalau ini ngopi kalian berdua. Asing. Eleng. Ini saya paling paling dan. Iki eleng. Sini mana? Hah? Saya mau jajal. Mana yang paling dan? Iki eleng iki sing garap sapa aku. Oke, gitu ya. Iya. Sudah terrecall. Nah, Mbak Oci, kita ngomongin apa ya Mbak ini? tolong teksnya ya Mbak ya. Aku lupa Mbak. Tolong diarahkan dong Mbak. Ini kita. Oh, saya sembunyi malahan. Apa? Iya itu dia. Siapa kliennya? Urban Plus. Bagus. Ada lupa. Saya lupa. Lali. Hampir aja lupa juga. Iya. Urban Plus. Nah. Menurut kalian pengalaman ngerjain project Urban Plus gimana? Cek. Ini masalah gitu. Mentok bang. Ngene maksudnya. Piye iki? Hah? Boleh. Kayak ngopo iki? Oke bang, lanjut bang, sorry bang. Kameranya mana tuh Dan? Kameranya mana? Nggak terlalu ngene loh aku. Ikan ngomong bedake kowe. Iki dia. Iya. Sorry ya. Oke. Good. Pengalaman kalian berdua ngerjain project Urban Plus gimana? Manggut. Oh, saya bagus. Seperti apa Urban Plus gitu. Kalau kalian pengalamannya sama teman-teman di Urban Plus tuh gimana dalam ngerjain project IKN ini? Kayaknya nggak cuma ini doang ya Min ya, Urban Plus. Nah, Banyak kok. kan ngerjain juga kan animasi di Urban Plus. Nah, jawab deh. Waduh. Jawab deh. Urban Plus. Saya kerjain juga tapi bukan di image. Kita ngomongin Urban Plusnya. Monggo. Ora mau ngono ki wae. Ayo bang. Kompleks lah kerjain dari Urban Plus tuh. Apalagi di IKN. Jadi kayak kita harus teliti dengan vegetasinya. Tema-tema apa ini namanya? Natur gitu. Alam. Tema Alam madukun. Oke. Juga penyanyi. Kok yang ini? Pengalamannya sih yang nggak enak ya. Ya benar. Yang enak itu karena ini konsepnya alam dan tempatnya tuh berkontur. Yang jelas pasti berat. Nah, apalagi segede ini. Dan kalau revisian buildingnya tuh harus ngeliat detail gitu. Oke. Kan ini buildingnya kayak fasad-fasadnya tuh apa? Pada beragam tuh. Jadi
sering apa lupa ini tuh udah update apa belum sih, yang ini udah update apa yang belum, itu sih. Anda Headman. Counter itu. wes Iya aku tahu kok. Iya, masih ya. Gitu doang sih. apa urban plus tuh kesanmu pas nonton project urban plus tuh gimana deh? Bakalan lama ini. Oh iya, Iya. susah itu. Susah nggak sama maksudnya bukan sama ngerjain project urban plus yang sebesar-besar itu emang susah atau ya emang cuma ribet aja karena barangnya banyak Ribet barangnya banyak. terus sebenarnya gampang. Insya Allah. Kan gue masih kerja nih. Ayo. Oke. Direkturnya agak gimana gitu ya, agak telat respon. Oke, nah terus kan ini banyak banget tadi ya, banyak dan sebenarnya kalau dilihat sekilas tuh kayak ya kita bersama semua, memang beda area doang gitu kan ya bener. Kayaknya tadi emang kerasa ribetnya ya, karena bersama semua tipikalnya. Nah terus dengan barangnya sebanyak itu, brief yang kalian terima tuh gimana sih? Kayaknya dulu tuh, kan ini sektor-sektoran banyak nih. Per sektor kerjanya. Terus jadi Oke. gitu biar nggak terlalu banyak ribet. Tapi Pak kenapa maaf? Ini awal lagi aturan ini. Duduk pincen aku. Maju apa? Balik nih awal. Iya sama-sama mas. Nyaman. Oke. Sampai mana tadi? Gitu tadi. Brief klien per cluster. Per sektor karena banyak terus kayaknya per sektor gitu ngurus-ngurusinya entah itu set atau per buildingan gitu. Terus sampai D kalau nggak salah, A B C D. Itu banyak. Berapa nes ini? Lupa pak. 16 gak sih? Soalnya ada MFV, BFV. Iya. 16 gede-gede kafe ya? Terus gimana kalian? Dalam berjalannya mengerjakan, oke ngomongnya anggaplah 10-nya emang master plan semua yang gede-gede semua, BFB semua. Gimana tuh kalian? Lebih ke mau menyerah sih. Langsung nyetel Bernadia. Oh iya gitu. Lin, Apa? kan di tim yang sama kan? Kalau ini sih aku ngerjainnya di timnya Mas Banu ya. Mas Banu mas. Oh ya, berarti satu tim. Kayaknya memang aku melupakan hal yang nggak perlu. Makasih ya. Oke. Terus dari kan tadi udah master plan semua. Menurut kalian deh, gue juga boleh. Oke. Menurut mau melihat project ini yang segede ini, coba Mas Gus di swipe yang ke sebelah sana. Lagi. Di sana berarti sebelah sana. Terus lagi. Wah, sebelah. Nah ini jadi. Nah mungkin sebenarnya kan hampir image yang ini kan image project ini kan kurang lebih segini semua kan. Kan apa yang tadi challenging tadi kan kontur, emang konturnya kenapa? Oh langsung dijawab. Langsung dong. Ya, karena ini kan full semua tuh kontur. Jadi Tapi sorry, emang ini datang pertama kali gimana barangnya? datang pertama kali gimana? Datanya tuh briefing yang datang pertama kali itu gimana? Maksudnya? Enggak. Bang. Enggak kabar mora. Seingatku. Ini datangnya cuma messing doang kan? Oh iya, ya ini tuh datang pertama tuh Assalamualaikum. set plan-nya.
datangnya tuh SKP, setline-nya tuh dia per layer-layer gitu, sistem bikin konturnya. Jadi kayak ketinggian segini, Oh, terus oke. jadi agak aneh gitu loh kalau di render nggak terlalu apa ya nggak real lah. Kan kalau kontur kan ya mulus gitu, tapi tinggi. Nah itu yang jadi masalah ya kita jadi harus nge-build ulang 3D-nya. Anda tadi bikin set plan ya? Katanya. Gimana? Ada yang bikin set plan tadi katanya. Per sektor kayaknya. Per sektor. Iya, tapi aku lupa bagian mana, tapi ya set plan. Buat jalannya gitu-gitulah. Nah, terus saya gimana Dan? Kan kontur tuh. Ah, Kontur. Terus tadi apa lagi Min? Challenge-nya? Tuh Layer-layer. layer-layer pohonnya. Yang kadang tuh jadi gosong-gosong gitu. Area ya. Salah. Gosong tuh gimana ya? Gosong nih. Overcook ya mas? Well done, Mas. Well done. Ya kesulitan lah pokoknya buat apa ngerapiin jalannya kalau di kontur itu pasti ada miss-missnya dikit-dikit gitu gitu sih. Anda masih Jan? Sebenarnya saya kayak hindar dari animasi dan bisa ditanya agak susah jawabnya. Cuma mungkin ada beberapa optimasi buat gambar kayak gini sih. Boleh dong tipsnya kakak. Ya kayak kita kan Kamera. jadi kan kayak gini kan begitu banyak pohon gitu kan. Kayak dongeng. Begitu banyak pohon cemara. Ambil. Jadi kan pertanyaan orang tuh gimana ya cara buatnya segitu banyaknya pohon itu? Nah kayak gitu kan. Nah, jadi Gimana kayak, bang? Gimana bang? Tek-tekan elek. Kita tuh kayak punya beberapa tips and trick gitu sih kayak kalau buat yang banyak kayak gini juga biasanya pakai mainan scattering gitu loh, scattering. Tapi kita juga perlu optimasi buat objek-objek pohonnya, nggak melulu kita high poly kita masukin ke situ. Pasti bakal berat jadinya kalau high poly masukin semua. Jadi ya mungkin lebih banyak main optimasi di sini nih. Optimasi itu apa? Ya optimasi kayak apa buildingnya, settlenya, intinya kerapian filenya sih. Karena kan banyak banget extra project-projectnya dan kita juga nge-tracking extra kayak gini kan kayak susah bebannya kayak gini. Jadi ya. SRF itu apa mas? Aduh. Jadi gini, guys, masa saya harus cerita dari awal? File-file lah. Biasanya kita kerja tuh Filing. ada teknisnya. Jadi kita misah set plan. Oke. Jadi kita misah set plan, building sama entore ya kan. Dan building juga dipisah per sektor juga. Ya nggak Mas Dandi bener? Iya betul Mas. Betul. Mas Dandi garap yang sektor? D. Saya pilih D. Jadi main banyak kerapian sih biar enak terstruktur dan rapi. Gitu. Animasinya. Guys, lanjutlah. Ayo. Ini gue. Hah? Saya takut gini. Apa? Coba lakukan. Yang kamu lakuin. Kreatif seperti ini itu apa? Apa aja? Ngapain aja? Kamu ngerti nggak? Oh. Ini nata pohon ini pohon median di jalan. Hah? Median doang. Ini tok sing bekerja. Pohon-pohon ini. Ya. Terus ngapain set plan kalau update juga. Update. Iya. Gimana tuh Mas? Ceritain dong. Nah, kan biasanya datang tuh. Terus biasanya nggak menyeluruh, pisah-pisah per sektor. Oke. Milah-milah, ngerapiin gitu-gitu. Gitu. Itu yang saya lakukan ya. Kalian yang ngerjain vegetasi siapa?
Ini tadi yang pohon. Oh, enggak saya semua dong, Mas. Enggak saya semua dong. Tadi ada ngaku. Itu kan setelah beberapa fase. Yang awal loh, Mas. Enggak usah bohong kamu. Banyak sih Mas yang ngerjain pohonnya. Ya salah satunya aku sama Dani juga pernah ngerjain. Karena siapa? Pas pohon-pohon kayak gini banyak banget nih. Nah ini kan lingkupnya banyak seperti yang dikatakan Mas ini. Begitu banyak. Kan harus perlu dioptimasi. Nah paling ya kayak cheatingnya tuh kita bikin pohonnya di apa? Kan kita punya apa? Pakainya pohon yang high poly. Kita kurangin apa vertex-nya biar bisa ngurangin beban render lah. Jadi low poly. Jadi Oke. low poly. Itu sih teknis kalau ngerjain buat pohonnya. Kalau apa? Apa? Kalau penataannya sih paling ngikutin data dari klien. Oke. Dari mereka kan udah ada kayak pohon buat median, pohon buat pinggir jalan, itu udah ada konsep dari mereka. Itu sih kamu udah ditentuin dari mereka juga biasanya. Oke. Nah sebenarnya kalau brief kata itu Ya. bagi kalian brief yang ada sama klien itu tuh bikin kalian susah buat ekspor nggak? Atau kalian tuh merespon brief klien tuh gimana? Atau kayak kan pasti cuman ya sikat baik nggak mikir tuh. Iya. Ini ngalamun ini. Ini tadi baru ngalamun aku. Cuman mungkin lu kalau kayak aku gitu kayak kadang tuh nyari poinnya di mana ya aku bisa explore gitu loh. Sometimes emang kadang ada brief yang kayak aduh ada kayak gitu apa sih perasaan kalau artis. Kira-kira pas ngerjain ini gimana? Siapa dulu? Bebas. Bebas. Tuh. Cari dulu dong. Aku kerja aja ya. Kalau aku mah ngalir aja berarti. Apa yang mereka suka kita kerjain kan. Jelas sholat. Kerja setelah tidur, kerja lagi. Work pray, alhamdulillah. Tapi kamu tuh dan ya nggak terlalu dipusingkan dengan brief. Pokoknya ya selagi bisa serve sama si klien dengan baik secara needs mereka udah cukup gitu ya. Oke puas dengan garapan ini. Puas. Kayak gak ikhlas Mas. Kayak gak yakin gitu Mas. Wah puas. Ya kan men? Soft spoken bang. Gimana men? Kalau kan dari briefing eksplorasi kan bisa dari banyak cara. Anjay, gimana tuh bang? Kan satu Aku sayang. paling eksplorasi kan nggak melulu yang ada di brief tuh bisa di apa aplikasikan di project. Oke. Tampaknya udah kejawab sama semua semua. Selain Secara teknis nggak ada jawaban. Jangan teknis dong. pertanyaan itu selesai. Jawabannya pun sama, yaitu mikir strategi gimana kita mengerjakan tahap by tahap kayak pendapoan, penataannya, terus nanti explore tentang bagaimana sih cara kita membuat agar bisa buat scattering pohon sebanyak ini gitu. Keren sih orang-orang ini, termasuk aku. Gitu. Itu sih singkat aja. Eksplorasi Sama kok, strategi. beda sama Mas Romin. Betul. Lanjut Mas apa? Oke. Nah, tadi kayak misalnya si Romin atau vegetasi gitu kan. Tadi kan apa namanya? Mengeksplorasi dengan cara itu vegetasinya di persebarannya kayak gimana kayak gitu. Terus kamu juga tadi ngomongin soal sideline kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau secara signifikan sendiri nih, nah kalau sideline kesusahannya apa? Kontur Kan. Kontur. Kalau kontur kenapa emangnya? Ya itu tadi kadang nggak ada beberapa miss-nya kayak si konturnya nabrak jalannya misalnya gitu sih harus nyesuaiin lagi. Oke. Nah, terus lanjut ya. Nanti ini satu persatu dari kita. Ngeret. Satu persatu dari kita.
kita coba. Sebenarnya kan kalau kita mau lihat yang proyeknya sebesar itu nggak cuma proyek KN ya, banyak banget. Bahkan proyeknya kan mungkin ya seluas ini doang. Kita bahkan ada yang dengan satu pulau gitu kan ada juga ya sebenarnya. Sebenarnya kan secara konsep sama. Nah kalau dari kalian berempat deh, gantian. Step by step awal banget sampai bisa eksekusi itu apa yang dilakukan? Ya, Kandreng. Pertama kali datang masuk tuh kamu melakukan apa dulu? Screening. Medical training. Screening semeriwing. Apa? Terus screening itu gimana mas? Ya coba ngelihat lokasinya di mana, data awal, terus masih dibahas. Ya itu ngelihat data lokasi, terus biasanya habis itu ngelihat ke lokasi, masnya enggak ke lokasinya langsung sih. Enggak. Sorry mas. Sampai lapangan. Langsung terus junjuk. Ya biasanya lihat di maps-nya gitu, penataan pohonnya gitu-gitu. Nah, nanti tinggal di list yang mana dulu, atau enggak dibagi ya siapa aja gitu. Gitu kan? Cara surveinya gimana mas? Ya ada orang-orang survei. Apa kayak lewat web atau apa gitu? Ya kan tadi udah maps. Bisa ada di Google Maps atau Google Earth mas. Itu Itu kan jawaban. kan tadi udah. Ada surveyor. Puas. Surveyor. Ada masih udah. Lanjut siapa? Lanjut lah. Kalau aku Iya kamu. Iya kamu. data masuk, Masuk. terus Kita masuk. Titip bubur ayam. Data masuk, hapus, salahin temen. jadi ya kayak tadi juga kayak data masuk awal terus survei cari Rakyat. data-data yang terkait dengan IKN ini gitu, terus habis itu menyusun strategi. Biasanya kan kita kan main ada kayak lead-leadnya dulu kan, Catur. kayak gitu. Jadi menyusun strategi buat bagaimana kita ngerjain ini, jadi kita bisa membagi ke anak-anak yang lain gitu kan. Dibagi strateginya, setelah itu garap. Sangat isi sekali podcast kita. Intinya kan di situ, jadi data masuk kita Keluarin. masuk, kita briefing dulu dan survei juga kan, ya nggak, dan screening. Survei gitu, terus habis itu kita bagi per orangnya, kita kerjain bareng-bareng gitu nggak sih? Iya. Iya Ijal. Begitu sih, mungkin Mas Romin bisa lebih Banyak nambahin. Pertanyaannya apa ya? Aku ini Gara-gara kegoblokanmu udah dilali aku. Step by step. Dari awal banget. Sampai jadi match. Ya boleh. Sampai jadi Apa sampai selesai? sampai jadi Project. cepu. Sampai jadi. Nyanyi. Badai. Emin. Ya apa ya? Ya karena workflow-nya sama semua. Ya tadi sih screening tadi. Yang pertama tuh ya jelas screening. Ya lihat data-datanya apa? File 3D dari klien, terus konsep-konsep apa? Penataan lingkungannya, Ekspektasi. X faktor. Apa bang? penataan existing ya pohon ya bangunan gitu.
Ya. Rara baru rampung ini. Yang jelas ya itu tadi pengecekan data, terus penyusunan strategi. Ya kan dari udah dapat data-datanya nih, yang nyusun strateginya buat ini tadi buat didelegasikan ke anak-anak jalanan. Ke anak-anak yang ngerjain kan ini kan ya kayak gini pasti dalam tim ya, jadi delegasikan ke antar tim. Apa ya, paling biasanya sih kalau yang project ini dia datangnya modelnya cuma meshing gitu, jadi cuma kotak-kotak berbentuk bangunannya, tapi nggak ada detailnya. Jadi kita mendetailin bangunannya tadi. Nggak guna. Planning itu tadi sih paling detailin bangunannya dari model awal dari klien. Biasanya sih dikasih desainnya juga, tapi itu di step berikutnya pas project ini. Jadi kita buat acuan bikin existing pohon-pohonnya, kita bikin detail dari meshing itu sih. Dari meshing bangunan, terus detailin set plan, terus udah lanjut pulang bikin image. Itu sih paling. Aku sih sebenarnya apa yang kalian sampaikan itu udah tersebut semua sih sebenarnya. Malas kan Anda. Jadi memang mungkin kalau buat teman-teman yang nonton, yang nanti mungkin nonton tayangan ulangnya juga, sebenarnya memang kurang lebih yang dilakukan sama kita ya sesuai dengan profil yang ada di sini ya. Cuman emang profil itu tuh udah teruji lah istilahnya itu. Memang tahapan awal itu kita harus screening dulu data. Data tuh termasuk ya secara brief, request, terus secara objek juga kayak gitu-gitu kan sebenarnya. Jadi emang kita harus screening dulu. Habis itu baru kita bisa kebayangkan nanti strategi itu seperti apa. Jadi kita habis itu misalnya tadi udah punya gambaran nih, ternyata konturnya bukan kontur yang mulus. Satu. Terus ternyata buildingnya masih meshing, nggak detail misalnya gitu. Nah, akhirnya kan kita punya beberapa poin yang harus kita capai tuh strateginya. Oke, nanti kita kerjain konturnya dulu karena itu paling meter gitu sebenarnya, paling penting misalnya gitu. Terus akhirnya kita buat konturnya dulu. Akhirnya kita punya benar strategi sehingga sebenarnya kalau mau dibilang kerjaan proyek segini itu ya konsekuensinya adalah sebenarnya tadi yang paling keras sebenarnya mungkin lebih di hardware ya sebenarnya. Ya Mas Jul ya? Bener. Hardware tuh akhirnya ya kalau secara pribadi pun nggak bisa bohong, nggak bisa dipungkiri juga, walaupun akhirnya sebenarnya dibilang software hanyalah sekedar alat. Tapi bagaimanapun kalau kita udah ketemu segini tuh hardware sangat meter gitu, apalagi udah kontur, detail, apalagi dengan objek yang sebanyak itu pasti berat. Nah cuman kita nggak boleh nyerah di situ gitu loh. Mungkin buat teman-teman di luar sana juga mikirnya kayak berat lah, susah segala macam. Tadi Mas Rizal sempat ngomongin optimasi. Contohnya misalnya kayak pohon-pohon ini nih. Ini pohon aja kan mungkin udah berapa ya? 75% dari image sebenarnya kan. Nah, cuman kalau misalnya terus kita optimasi dengan pohon yang kualitasnya apa tadi namanya? Low poly, itu udah bisa mengurangi beban hardware kita sangat jauh sebenarnya kayak gitu kan. Dan sebenarnya kan yang paling kelihatan di sini kan apa ya coba? Pohon-pohonnya, detail-detail bangunannya, kayak gitu-gitu kan sebenarnya. Jadi kayak kalau mau dibilang ribet sebenarnya enggak. Kalau jujur ya, kalau misalnya aku beberapa kali ngerjain project master plan gini pun sebenarnya yang seribet itu kok. Kayak gitu-gitu. Karena kan sebenarnya master plan itu komponennya juga jelas. Pertama konteksnya, terus tadi existingnya juga harus jelas, sirkulasinya jelas, kayak gitu-gitu kan sebenarnya. Jadi akhirnya kalau kita ngerjain project udah dipikir ribetnya dulu pasti ribet gitu. Jadi mendingan sebelum kita mikir ribetnya dulu, kita cari possibility atas apa yang kita dapat dulu, kita screening tadi kata Mas Dani sehingga kita dapat possibility yang bisa kita capai lah. Kayak gitu. Setuju ya? Setuju. Tangi. Nah, terus tadi kan
Ada ya Min ya, katanya apa proyeknya berjalan beberapa kali. Tadi sempat ada kayak ada perubahan selanjutnya gitu karena menurutmu dengan proyek yang seberat ini, segede ini, kalau misalnya ada perubahan-perubahan yang mayor, major, ngerti nggak? Jenderal. Betul. Jenderal. Perubahan-perubahan yang sangat besar lah saya gitu di proses kita ini, seribet apa? Mengganggu apa? Atau sebenarnya di sini kerjanya gimana sih? Perubahan-perubahan per fasenya itu gimana? Gini, kita gini. Aku tadi kan kemarin aku sempat buka question box. Hai. Ada ini ada totalnya 5 pertanyaan. Oh, kirain 1.000. 5 pertanyaan doang. Kita coba jawab ya, biar nanti yang merasa bertanya ini mendapatkan sesuatu dari kita. Iya. Di podcast yang kosong ini. Oke, pertama, problem challenge pas ngerjain udah ya tadi ya. Kalau intinya kalau data kayak gini kan pertama banyak ya kita harus screening tadi, Ya, terus betul. benar-benar yang di breakdown benar-benar sedetail itu supaya ritme ngerjain itu lebih enak, nggak ada yang miss ya gitu ya. Jadi kalau challenge udah terjawab. Terus, nah ini juga seru nih. Kalau pakai Photoshop, area mana aja yang bisa dikerjakan di Blender? Oh mungkin gini, mungkin kayak kapan? mungkin yang dimaksud Wah, software berbeda bang. yang dimaksud misalnya kan ini adjustmentnya gede banget nih, apa? Iya. Areanya gede Area. banget gitu kan. Maksudnya apakah area sebesar ini tuh di 3D semua atau ada part mana aja yang di Photoshop? Nah kalau kan gimana? Kan sama Photoshop nggak? Rame. Oke. Ya, yang jelas itu salah satu pengaplikasian optimasi. Aish. Kan nggak melulu semua pohon ini tuh 3D ya. Oke. Kayak yang sana itu kayaknya ini aku nggak inget ya. Ini Montase. siapa yang ngerjain? Kayaknya itu cuma tempelan dari Photoshop. Nah, paling itu sih paling bisa buat ngurangin beban Blender, ngerjain di Blender dengan menempel-nempel foto-foto gitu. Sama apa? Paling adjustment warna-warna gitu sih. Oke. Kan nggak melulu semua yang di 3D itu materialnya sebagus itu dan warnanya ya seasli itu. Itu sih paling. Oke, berarti sebenarnya adjustment itu berarti lebih ini men hubungannya supaya ngerjain lebih cepat gitu kan. Enggak semua harus 3D gitu Nggak kan. Ada harus semua warna semuanya nggak harus 3D. Anda sebagai anak yang paling jago Blender di Sven. Kepada Bapak blendering dulu. Bapak. Wow. Efisiensinya kita bisa ambil di Photoshop buat montasenya gitu. Ya, betul. Jadi kita kalau ngerjain hal sebesar ini pasti kita fokusnya di area desainnya aja. Kalau sisanya nanti bisa Photoshop, montase, si tempel-tempel Nah, apa gitu. terus keputusan kalian berdua untuk ini Photoshop aja, ini ada aja tuh pas di mana? Pas di proses yang kapan? Min? Kalau aku ya kalau kita sih biasanya apa? Di pas nentuin strategi. Ya itu kan salah satu strategi juga biar kerjaan cepat dan nggak terlalu berat di file Blender. Paling di step strategi itu. Di awal ya. Jadi ketahuan mana yang perlu banget Photoshop kayak gitu-gitu termasuk mungkin. Nah, kadang kan gini juga ya. Kita kan kadang juga punya keterbatasan ya aset lah. Kayak gitu kan apalagi pohon. Kayak gitu karena sebenarnya aku juga aku nggak tahu sih. Mungkin kalau ini udah diubah dari 3D-nya ya warnanya ya. Mungkin ya nggak tahu deh. Enggak. Aku itu tuh di Photoshop malah, nah itu kan sama satu juga karena saya kayak kadang emang beberapa kalau Mas Lukan tuh emang ada vegetasi yang buat meng-highlight si sirkulasinya segala macam gitu karena itu kan kalau misalnya kita harus edit dulu asetnya hijaunya di 3D kan kayak cuma lumayan take time ya sebenarnya. Nah, sebenarnya kan bisa kita lakukan adjustmentnya di Photoshop. Nah sebenarnya akhirnya sama kayak tadi di awal itu ya penentuannya adalah ya kita harus tahu dulu breakdown secara project itu seperti apa, data yang masuk seperti apa, terus akhirnya kita breakdown tuh dapat deh mana yang di Photoshop, mana yang 3D.
Nah kalau anda di semua apa foto suruh kemarin? Balance. Hidup itu harus balance. Bapak Lid ya? Hah? Iya, manut Bapak Lid. Bapak Ibu Lid. Kalau stem ya stem. Stem. Nah ini jadi udah ya ngolah data yang masuk dan ribet gimana tadi udah intinya di screening dulu semuanya terus di breakdown satu-satu. Betul. Udah terjawab. Terus cara bisa fill sampai ke garis horizon. Tips trik render large scale. Apakah full betul? Oh, udah tadi full betul TPS. Oh ya. Dia semua ini harus diikutin dulu semua atau enggak? Gitu. Udah terjawab tadi barusan. Kelas. Nah ini terakhir nih. Saran untuk freelance artis kalau mau ngerjain project master plan, gimana cara nentuin harga? Wah, susah ini. Aku ngerti. Saya tidak bisa menjawab. Ini kita mengundang siapa ini? Ini. 9. Ini. Nah, itu Ibu PM aja. Yuk. Boleh. Ibu PM aja. Ibu PM. Please welcome. Ibu PM. Ibunda kita. Yang sering bernegosiasi dengan ibu-ibu, bapak-bapak lain kan ibunda kita ini. Monggo, Ibu Aisyah. Ini beneran, Mbak. Enggak bercanda. Curhat bersama Mama Aisyah. Mama Aisyah. Curhat dong. KI. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Datang-datang gimmick. Gimana cara tadi Mbak, kalau misalnya Panas. anak-anak freelance nih, gitu lah. Mungkin kalau kita sebagai spend kan kita udah punya patokan price ya. Untuk itu, untuk akhirnya kita kasih ke klien. Nah kalau untuk anak-anak freelance yang mungkin masih bingung, ini dapat project segede kayak ini, gimana mereka harus menghargai karya mereka itu gimana? Menurutku ya disclaimer ya. Menurutku tuh ada dua. Pertama tuh dari size image-nya. Oke. Jadi misalkan kalau misalkan image segini kira-kira butuhnya berapa pixel? Misalkan 10.000 nih, berarti kan harusnya ada harga di mana dia 10.000, ada harga di mana dia 50 pixel gitu misalkan. Pertama tuh itu. Yang itu juga ditentukannya berdasarkan si gedenya ininya. Misalkan kalau 100 hektar pasti nggak mungkin 2.500 pixel kan. Pasti mestinya 5.000 atau 10.000. Itu pertama itu. Terus kedua itu dari, ya itu tadi gedenya sih master plan-nya ini. Dari berapa hektar gitu sih biasanya. Kalau pertimbangan-pertimbangan tadi Mbak kan kayak kalau ikan gini kan dia datangnya cuma messing block doang tuh. Nah, itu Oh, juga iya. gimana tuh? Itu juga ada tuh, biasanya kalau misalkan datangnya cuman, bahkan kadang-kadang cuman cat, kadang-kadang cuman sketsa, kadang-kadang cuma masing, itu juga pasti ada fee modelingnya, dan itu juga bisa tergantung dari gedenya sih. Jadi biasanya belum tergantung gedenya ini. Kalau misalkan master plan kan pasti kalau segede gini pasti beda sama kalau misalkan cuman segini, kadang-kadang beda juga sama kalau segini kayak gitu sih. Jadi pasti bergantung gedenya. Berarti ada gedenya, apa ukuran image-nya, sama apa tadi fee modelingnya. Kayak gitu sih paling ya. Kalau step Takut banget. kalau Apa nih, apa nih? kalau dari step revisi itu ada penentuan Oh. harga nggak, Mbak? Disclaimer ya, ini kalau di Spain ya, bukan aku ya. Jadi kalau di Spain itu biasanya sekalian promosi mungkin ya. Kalau misalkan revisi minor itu biasanya bisa kita bantu sampai mungkin sampai seterusnya ya. Biasanya sih kayak sekitar sebulan 2 bulan setelah image final lah. Biasanya kita kayak gitu. Kalau misalkan udah agak lama Garansi. biasanya kontrak baru kan kalau di biasanya ya. Cuma kalau misalkan misalnya nih gantinya kan dari segini, biasanya tergantung. Kalau misalnya nanti 25%, nanti anggap aja 25% dari harga awalnya, 50% dari 50% ke 75, kalau 100% itu semuanya ganti sih. Ya berarti kayak Bayar mana ya? Bayar loh. Nah, Mbak, tapi kalau kategori minor dan major itu gimana? Kalau revisi itu? Kalau major tuh berarti kayak ganti master plan-nya banget. Kayak tadi yang bilang itu
jadi kan benar-benar udah final nih matchnya, terus segini ganti gitu. Itu udah major tuh. Kalau minor paling misalkan bangunan ini update atau enggak kayak ini warnanya diganti jadi putih gitu masih warnanya masih minor. Oke. Gitu. Firman? Beraninya berapa nih kita? Tarian. Ini orang survei mau Surveyor. orang surveinya bisa harga. Oke. Udah, tanya lagi? Enggak ada. Harusnya menjawab sih. Tepuk tangan dulu untuk saya dulu. Udah Pak. Ngerjain proyek-proyek kayak gini. Itu tuh banyak kan susah apa senangnya kalau kalian? Susahnya apa, senangnya apa? Dan iya. Banyakan tidurnya. Sama mempret. Apa ya? Susah. Ya kalau aku susah-susah gitu tak bawa seneng tuh. Pak. Mantap. Karena susah itu kayak cuman membebanin diri aja. Sambat entaran lah. Terlalu banyak sambat tuh nggak nyelesain proyekmu juga. Wise thought banget. Berarti banyakan Tidurnya. Banyak nggak mikir tadi ya? Iya. Oke. banyakan senengnya berarti. Seneng dong. Tenang lagi Dan. Hah? Bener lagi, senang lagi. Iya. Mbak Isha, master plan semua Mbak. Bagus. Nah, karena aku tuh mungkin aku nggak spesifik di proyek KN ya. Cuman aku ngerjain beberapa proyek yang dia juga berkontur, terus master plan. Sebenarnya aku itu jujur secara pribadi sangat takut dengan proyek kontur. Karena susah banget, berat. Kalau soalnya, aku ini buat sharing ya, kalau kalian ngerjain proyek kontur itu gimana? Soalnya kalau aku kontur, itu pasti aku tambal-tambal. Tambal-tambal, terus sampai dia smooth, bikin pen lagi, tambal lagi, akhirnya kan numpuk-numpuk tuh. Karena emang, ya kalau emang dasar objeknya udah remuk, ya aku mending tambal gitu kan sebenarnya. Gitulah. Nah, makanya terus, apalagi kalau dari SketchUp itu kan dia bentuk apanya, mesh-nya apa sih ya? Segitiga-segitiga. Triangle. Triangle kan, untuk itu juga cukup challenging sebenarnya, cukup susah lah untuk ditreatment lebih mulus kan, kayak gitu-gitu loh. Nah makanya aku biasanya aku tumpuk ulang tambah-tambah, nah itu. Jadi sebenarnya tapi kalau secara di luar kontur, kalau misalnya master plan dan kontur, aku seneng banget malahan. Gitu loh, karena sebenarnya ya aku nggak tahu sih, karena kalau proyeksi gede itu sebenarnya ya kalau aku sih bayanganku nggak yang detail-detail gimana-gimana gitu loh. Yang penting secara exposing design itu jelas semua, terus sirkulasinya jelas semua, existingnya juga jelas semua. Beda sama kalau kita ngerjain apa namanya, misalnya interior mungkin ya, interior atau view yang dekat MUV gitu kan kayak kita harus detail materialnya juga. Belum nih kalau kayu itu harus view-nya bener, itu tuh kan kayak capek ya. Buat aku sih, maksudnya kalau aku pribadi justru aku lebih senang ngerjain project kayak gini sebenarnya. Bagus. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau tanya tadi banyak susah atau senengnya, banyak senangnya, kecuali kalau kontur pasti susah. Jadi banyak senengnya ngerjain master plan. Gitu. Ada Pak? Ayo. Terbuka. Ayo. Ada senang ada susah sih ini, tapi banyak susahnya juga. Karena kita harus ini sih ya, maksudnya susahnya itu di awal. Kita harus nge-treatment barang ini tuh biar bisa jadi produk yang bagus gitu loh. Jadi banyak tiap orang kan pasti punya cara yang masing-masing kan. Betul. Dari saya sendiri biasanya ya karena kita harus maksudnya susahnya itu di awal. Kayak Mas Nopal lagi tembakan itu bisa jadi cara yang desain saya gitu loh. Jadi tujuannya biar kalau dari sketch atau gender kan biasanya bentuk polinya itu bentuk tris, kadang nggak beraturan, ada 3 tempat yang kalau saya itu biasanya kita modelin kasih jalan buat nempelin jalan susah. Iya, betul. Bentuk polinya itu bentuk tris, kadang nggak beraturan, ada 3 kita mau modelin kasih jalan tujuannya agar
susah ya setiap kontur itu memiliki poli yang bagus, jadi ketika kita mau kasih jalan atau mudah setiap kontur memiliki poli yang bagus, jadi kita bisa melewati semua, ngerjain jalan di step selanjutnya jadi enak gitu. Setelah kita bisa melewati semua, selanjutnya jadi selanjutnya jadi enak. Selanjutnya level detailnya itu enggak yang sampai di sini tuh level detailnya namanya gambar itu benar, cara bercerita juga benar, itu benar untuk level detailnya itu enggak segala project itu enggak segala project MVP. Iya aja Pak. Sebenarnya enggak lah. Paling gitu sih, berarti banyak susahnya ya. Iya lah, Oke. tapi tetap. Oh no sih. Kon ceritake to. Aku arep iki kon ceritake makane nguaske bang. Tengok Kon pacarmu. ngekei saran jebul. Iya, ini saya sesuai dengan saran. Kalau buat anak-anak tadi mungkin yang ini dia mungkin spesifiknya mungkin kan teman-teman di luar sana kan dia yang masih individu ya kerjanya. Yang harus mereka lakukan setelah individu. Join us. Esa. Tim ki lur. Sekarang dewe yang bosi. Situ. Jadi sebenarnya apa nih kita? Situ apa lagi mau? Apa kita? Ya, jadi sebenarnya ya mungkin kalau tadi Mas Adi bilang join us gitu ya sebenarnya emang lebih ke memang proyek sebesar ini tuh tetap bagaimanapun kita perlu helping dari orang lain lah. Nah, Kayak gitu-gitu karena It's other bro. tim ya entah kalau mungkin kalau teman-teman freelance tuh mungkin bisa minta rekannya buat ngebantuin gitu lah karena dari gue sebenarnya proyek sebesar ini tuh ya mungkin kalau tadi aku bilang konteksnya memang cuman existing, cuman sirkulasi, cuman tuh di dalam itu teknikalnya banyak banget. Benar tadi kalau misalnya ada yang detailing bangunan gitu kan, detailing bangunan harus beda-beda kayak gini kan juga berapa lama waktunya. Bahkan kita yang tim aja bisa beberapa hari, jadi 2 hari lah. Ya selama namanya 2 hari lah gitu kan. 2 hari udah sampai image kayak gitu. Nah misalnya kalau sendiri mau berapa lama kayak gitu kan. Berarti intinya kalau ngerjain proyek segini tuh bagaimanapun coba deh lebih baik cari partner yang sekiranya memang bisa membantu untuk nge-build project sebesar ini kayak gitu. Karena kalau misalnya sendiri itu ya bisa cuman emang waktunya lama. Nah, maksudnya challenge dari project ikan itu kan salah satunya juga deadline yang sangat cepet ya. Cepet banget kan. Kejar tayang banget kan. Nah, makanya mungkin kalau teman-teman di luar sana dapat project yang tamannya panjang mungkin ya masih oke-oke aja, masih bisa. Nah, maksudnya kalau kita kan dapatnya project yang sebesar ini, waktunya mepet sama barang masih perlu didesain lagi gitu sama kita. Jadi gimana? Kalau sendiri pun aku juga nggak tahu. Maksudnya kita mau menghargai image ini harga 50 juta juga tetap aja menggis Pak. Iya kan? Maksudnya kita tetap perlu teman buat ngebantu ngerjain ini ya gitu loh. Psikolog juga ya. Itu kalau sendirian. 50 juta itu habisnya ke psikolog emang Mas. Gitu sih. Jadi sebenarnya kalau mau tanya, kalau buat aku pribadi sih, kalau aku sendiri yang melihat proyek sebegininya sih, aku kalau sendiri lebih baik tidak mengambil resiko. Tapi kalau emang aku terchallenging, aku akan ambil take action ku adalah ngajak orang buat berpartner. Nah, paling enak cari partner di komunitas. Itu Komunitas. Jawabannya itu jelas. langsung ya Jonas. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ada pasti enggak sih. Terima kasih. Ada kan ambil project pasti kan freelance mungkin ya. Maksudnya, atau maksudnya enggak kudu freelance lah, mungkin kan ngerjain image juga kayak gitu lah. Ada enggak kan? Enggak. Saya ngambil rumput. Betul. Ngarit gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Intinya kalau kita di satu komunitas yang dia adalah isinya orang-orang seperti kita yang kreator kayak kita gini tuh enaknya kalau kita dapat project gini kita udah tahu tuh lo nyari siapa gitu kan. Apalagi kalau misalnya kayak Mas Romin ini kan aktif di beberapa komunitas nih. Aktivis. Ngeri aktivis. Makanya di mana ada artis itu ada Romin makanya. Jadi
makanya kayak misalnya orang-orang kayak Romi itu sebenarnya juga bisa possible untuk diajak sama orang berkolaborasi untuk ngebantuin proyeknya teman-teman yang membutuhkan. Nah makanya sebenarnya komunitas itu sebenarnya, nah mungkin kalau teman-teman ada yang nonton podcast yang kemarin, maksudnya kan sempat kemarin ada our boss Mas Sony, our boss Mas Sony kemarin kan sempat bilang intinya kalau di komunitas itu tuh siapa yang paling banyak memberi, dia yang paling dapat banyak. Nah mungkin itu yang didapatkan sama Rohmin. Kalau menurutku Rohmin tuh ya dia ada di beberapa komunitas. Ya Min ya, ini gue cerita sih Min. Apa ya? Pengalamanmu di dalam komunitas, kamu misalnya gue nggak cuma ikut di Spin Society aja, ada di beberapa yang lain. Nah, maksudnya yang kamu dapetin apa? Yang jelas itu tadi temen bisa jadi tim kalau Partner kerja. Partner kerja, karena ya yang tadi semakin banyak kita memberi semakin banyak kita Dapat mendapat. Karena ya sering-sering aktif di komunitas juga ya, jadi ada yang mengenal kita, ya ada yang menggait atau kita yang menggait gitu sih. Itu manfaat salah satunya. Udah dapat berapa Mas Romin? Apa? Udah dapat berapa? Nggak ada. Kurang banyak berarti, kurang banyak ngasihnya. Mending bantu air rumput dulu. Kalau nggak ada mending nyari rumput Mas. Masnya bikin komunitas nyari rumput dulu. Ngarit terus. Nah Mas Jali juga setahu aku dulu, jadi ya semua kita tahu ya, kita sepakat Mas Jali dulu paling jago blender di sini ya. Sampai saat ini. Sampai saat ini kita masih valid ya. Terus ya memang aku dulu kan seperti sama Ijal juga. Ya emang akhirnya aku lihat Ijal tuh emang dia gabung di komunitas Facebook. Mending gue juga cerita aja. Oh oke. Lu kok kasih cerita? Itu Bang. Ayo, Saya Bang. gimana pengalaman berkomunitas? Komunitas Facebook, Apa ya? Harvis loh. Ojo sik liyo. Orang jual beli baju pang. Bang. Kenapa gitu? Nggak tahu. Mas jawab. Jadi awal mula kan memang suka di blender toh. Nah, karena aku tuh dulu tuh nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Jadi kayak ada problem itu pasti bingung mau lari mana. Kalau lari di YouTube kadang kayak dia pakai bahasa Inggris tapi dia nerapin kan nggak jelas gitu, kadang ada jelas dan enggak. Nah, terus berpikir kayaknya join grup-grup komunitas blender tuh enak gitu. Jadi ternyata memang benar. Jadi banyak orang yang tanya-tanya perihal problemnya di blender gini-gini tuh. Jadi kita tuh ada yang jawab pastikan itu solusinya gini mas, solusinya gini-gini. Nah, di situ kita bisa nyerap juga. Oh ternyata ada problem kayak gini, solusinya gini. Dan ketika aku ngelontarkan problemku di grup juga kayak pasti orang-orang itu bisa ngejawab juga. Jadi terjawab jawaban nggak buntu gitu loh. Ada solusi gitu. Nah, pasti ada solusi. Jadi komunitas tuh enaknya tuh kita tuh punya solusi yang tersalur gitu loh. Apa yang kita tanyakan tuh pasti mereka bakal bantu dijawab kalau mau bantu ya. Kalau nggak tahu sih. Nggak usah ditambah-tambahin yang jelek-jeleknya Mas. Siapa ya Bang? Nah, kita coba ngobrol sama yang paling minor di sini. Anda ikut komunitas nggak? Anda ikut komunitas nggak sebenarnya? Ada. Telegram. Kok ikut aktif nggak di komunitas? Enggak Bang. Silent rider. Gue bener gue nggak tahu gitu. Silent rider aja Bang. Gimana itu maksudnya konsepnya silent reader tuh? Wah, ya itu cuman baca-baca info-info yang ada. Apa yang kamu dapatkan dari kalau kamu coba baca? Kayak wah kurang gini pak gitu, cuman gitu aja. Kan namanya juga kadang kan obrolan di grup itu kan banyak banget, langsung ketimpa. Loh, kok sudah sampai gini kan? Ya udahlah. Minor tadi Bang. Orang minor. Iya maksudnya. Jadi aku ya sebenarnya fenomena kayak gitu terjadi di mana-mana sih komunitas gitu ya. Ada yang tipikal kayak Dani yang cuma pengen melihat informasi update aja.
ada yang seperti kalian, Ijal dia pencari informasi yang dia juga berinteraksi. Nah, dia yang kayak Rohmin yang dia berkontribusi penuh. Dia give something, juga dia get something anjing gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi Makasih singanya. Ngapa di? jadi memang ini insight lagi sebenarnya buat teman-teman. Sebenarnya aku nggak bisa menyalahkan siapapun alasan kalian yang ikut komunitas di sini. Sebenarnya kalian punya tujuan masing-masing lah. Iya, iya. Cuman mungkin balik lagi mungkin aku nge-recall apa yang disampaikan di podcast kemarin juga. Sebenarnya tadi poin pertamanya kalau kalian ngasih banyak pasti kalian juga dapat banyak kayak gitu kan. Cuma sebenarnya esensi dari berkomunitas itu adalah saling terkoneksi satu sama lain. Kayak gitu. Jadi Mas Dani, Iya. siapa tahu di komunitas render bisa dapet teman ngarit. Oh iya. Bisa juga. Iya, Ya, betul. Siapa betul. tahu, wih Mas dari Kaliwaru kan. Nah, wah, saya deketnya. Nah, Kamu ngobrol, terus relate relate kayak, ngaret bareng gitu. Atau Iya, bisa betul. jadi ngaret diet gitu ya. gitu maksudnya. Ya maksudnya kita nggak harus melihat dari sudut pandang benefit secara karya ya, Ya, macam-macam gitu loh. Kayak aku misalnya aku join komunitas tertentu pun Dapat apa aja? dapat Itu apa dia. nih ini loh. Kayak gitu. Jadi kayak nggak Visi. nggak melulu harus sebenarnya kayak Romain dapat project itu nggak harus sebenarnya gitu. Dapat teman sharing bisa gitu. Nah salah satunya kayak adalah beberapa temen di Space Society ini yang interact sama aku di sosial media sebelumnya, aku ajak buat ayo dong sumbang ide buat komunitas gitu. Jadi aku ajak mereka buat bareng-bareng nge-build komunitas kita ini ya gitu loh. Jadi nggak melulu harus tentang karya-karya terus gitu loh. Jadi Mas Dani, Iya. ya Anje, Iya, tolong iya. lebih aktif. Iya. Siapa tuh jadi tuh? Karetmu lebih efektif. Iya. Apalagi kan kita face to face ya, bisa ketok nular wae. Langsung from mouth to mouth. Ngobrol aja, Bang. Siapa tahu bisa ngasih referensi Lumput Riyad. Taunya kan rumput yang lain, rumput tetangga. Bahaya. Nah, buat teman-teman di sini mungkin yang kemarin sudah menunggu render turnamen setengah season selanjutnya, nah, kita mau umumin sekalian di sini. Nanti tolong editor di-cut bagian ini buat promosi. Jadi kita mau udah start besok Senin. Mas Agus, di-swipe belum? Yang orange. Sudah ini dulu. Nah, jadi buat teman-teman yang kemarin baik yang udah ikut atau yang belum ikut render turnamen, kalian masih bisa ikut kok yang belum ikut ya. Kita masih punya 5 tema seru banget yang selanjutnya. Jadi tema selanjutnya kita mau angkat tema master plan. Coba kita mau nge-challenge gimana teman-teman yang ada di luar sana. Tadi apa yang kita bicarakan tadi, apakah bikin mereka bikin takut atau bikin mereka makin optimis? Takut lah. Atau jadi malas gara-gara dengerin tadi kita gitu. Cuman intinya kita juga pengen bareng-bareng bersama teman-teman yang ada di luar sana, yang kalian para 3D artis yang atau penasaran juga tentang gimana cara ngerjain project master plan. Kita akan jalan tema project master plan ini start besok Senin. Nah, benefitnya yang jelas udah pasti ya kalian punya mentor nih yang bisa kalian manfaatkan. Mentor. Terus ya ini ada mas-mas yang ini juga. Ini aja deh. Saya ngarit. Urusan rumput. Ini sibuk soalnya ini ada mas-mas ini yang mungkin nanti teman-teman ada yang kesulitan secara teknikal. Kalau Rohmin tadi soal strategi mungkin kayak gitu, kebingungan. Nah, jadi benefitnya ada tadi tuh ada free consultation, anjay. Terus ada kalian bakal dapat 2 template gratis buat membantu kalian. Jadi pertama kalian dapat template G-Scatter. Jadi kalian nanti udah sempat aku post juga kemarin di sosial medianya Space Society. Kalian tinggal join si surface-nya G-Scatter tuh udah langsung jadi semuanya, nggak perlu setting-setting. Cuman kalau kalian mau ekspor masih bisa. At least starting kalian kalau pakai template itu udah pasti bagus dulu. Anjay, itu udah terbukti lah pokoknya. Yang kedua dapat template Buildify. Nah, coba stop lagi Mas Agus kayak yang hijau tadi. Nah, tadi kan Roman bilang sempat ini awal datangnya tuh
cuman kosong, meshing block aja, nah, kotak-kotak doang, putih gitu kan. Nah, si template Buildify ini intinya akan ngebantu teman-teman untuk nge-build amin Ora aku ngandani. ini Saya ketok banget. ini ya. Nah jadi template Buildify itu teman-teman bisa nge-build detail building itu cuman cukup pakai surface-nya, nanti di-generate langsung sama si sistemnya Buildify itu. Jadi kalian nggak usah yang detailing modeling satu-satu gitu, enggak. Jadi makanya kalau misalnya kita zoom lagi mas guys. Nah jadi urusan pohon-pohon di luar sama detail building ini tuh udah terselesaikan dengan dua template tadi. Gitu. Jadi sebenarnya udah memangkas waktu kalian tuh udah berapa persen masih jalan kalau pakai dua template itu? 1 hari. Wis. Berapa persen, Pak? Berapa persen? Persen ini angel. Ya pokoknya. Iso bang. Satu hari kita sangat tidak mematokkan apa-apa bang. Rano patokan ya bang. Pokoknya satu hari bisa selesai lah ya maksudnya ya. Sampai edit sampai render lah kayak gitu ya. Tinggal ngurusin yang pohon-pohon lah, air lah, kura-kura. Oke. Nah terus jadi tadi kalian bakal dapat beberapa benefit tadi ya, intinya bakal dapat review, kalian juga bisa grow bareng sama kita, bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Nah harapannya juga siapa tahu teman-teman di luar sana tuh juga punya insight baru buat kita juga. Jadi sebenarnya Sven Society ini tuh bukan wadah untuk sekedar menerima informasi dari kita, tapi bener-bener Sven tuh juga pengen berkembang bareng sama kalian gitu loh. Maksudnya orang-orang di sini pun ya inilah. Kalau ini udah jelas gak jagonya saya. Bahan. Maksudnya se-experience kita yang ada di sini pun tuh juga kita masih perlu banyak insight dari teman-teman di luar sana gitu loh. Karena kita masuk ke sini kan juga udah dalam template workflow yang ada ya. Jadi mungkin kita sudah terbiasa dengan yang ada di sini. Nah siapa tahu teman-teman di luar sana ada yang mesti gitu pakai cara gini. Nah siapa tahu itu juga jadi kita jadi tukar ilmu gitu. Nah jadi teman-teman yang di luar sana, ayo lagi mas Gus yang ke OS lagi. Nah jadi teman-teman tuh kita start di 28 Oktober nanti bakal dapat tadi ada 2 template sama tadi ada 1 SketchUp master plan. Nah nanti rahasia masih. Karena aku sejujurnya masih belum nyiapin. udah nanti besok Sabtu bakal aku post seperti apa modelnya nanti. Nah buat yang pengen tahu seperti apa model nanti harus join Discord dulu. Yang di Instagram, yang di TikTok semuanya harus join Discord dulu. Nah, mungkin yang di TikTok karena kita belum bisa naruh link di TikTok, nanti kalian ke Instagram kita dulu. Link di bio tuh ada Discord Society, nah join di situ. Gitu. Gitu sih. Menurut kalian kenapa orang harus ikut ini? Kamu deh. Bisa ngaret? Cuan sama ini buat bekal kamu nak. Oke. Gitu udah. Oke teman-teman, jadi kurang lebih gitu aja lah obrolan keseruan kita dalam mengerjakan proyek IKN lah ya. Sebenarnya buat teman-teman Urban Plus juga kita sangat bangga banget ya, apalagi kita dilibatkan dalam proyek besar IKN. Info A1 ya Min ya. Info A1 kita senang banget dengan proyek Urban Plus, sebuah kesempatan yang sangat senang presiden dengan proyek Urban Plus. It's an honor. It's an honor. It's an honor. Sebuah kehormatan. Kehormatan, iya. Jadi kita memberikan kontribusi 0,1% lah buat Indonesia ya, melalui visual kita ya gitu lah. Nah jadi teman-teman tuh makin possible juga buat ngerjain project kayak tadi. Cara paling gampangnya Join us. Nah cuman kalau kalian lebih penasaran seperti apa sih konsep kita mengenai master plan ya, kalian bisa belajar lewat render turnamen ini dulu. Oke. Yes. Gitu? Oke, gitu aja guys. Closing. Ganti dong closing. Closing. Closing ada. Ora bangnya. Sampai jumpa di lain waktu. Ora ya? Gitar apa bang? Bingung tak gue? Nah.
Terima kasih.